Facelift, yang juga dikenal dengan tarik wajah, facelift merupakan bedah plastik pengencangan kulit wajah dan leher. Meski demikian, prosedur ini memiliki beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan. Nah, jika Sobat Vivisi tertarik untuk melakukan facelift, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui hal-hal yang akan disampaikan Dr. Gwendy Aniko, dokter spesialis bedah plastik berikut ini. Apa itu facelift? Facelift itu kan face, wajah, lifting. Jadi lift, ya, wajahnya ditarik. Jadi menarik wajah dengan menggunakan metode-metode tertentu. Kapan perlu menjalani facelift? Biasanya kan satu faktor aging, you cannot fight against new age. Jadi nggak mungkin kita ngelawan kodrat menjadi lebih tua dan kulit kita pasti menjadi keriput. Kedua, memang ada kelainan kongenital. Kalau kelainan kongenital yang lain, dia mukanya harus ditarik karena memang suatu hal itu bisa terjadi. Jadi bukan karena tua saja, tapi karena faktor-faktor yang lain. Jadi biasanya adalah karena dia datang ke kita. Usia masih muda nih, tapi sudah mulai keriput. Nah, mau nggak mau, yang paling banyak itu adalah adanya garis senyum yang mulai ngedrop kayak saya ini ya. Jadi mulai turun, mulai sampai ke bawah, dan dia merasa tidak nyaman dengan adanya lipatan garis senyumnya yang sudah mulai terlihat nyata. Apa yang perlu diketahui sebelum menjalani prosedur facelift? Sebenarnya prosedur facelift ini kan harus tahu dulu ini mau ngapain sih sebenarnya. Kadang-kadang dia merasa hanya sekedar daerah daerah pipinya saja yang kurang, tapi dagu nggak ada masalah karena facelift itu berkaitan nanti dengan neck lifting. Jadi kadang-kadang juga satu kesatuan, ada facelift itu yang berkaitan dengan dahi. Jadi dia harus tahu dulu apa yang mau dikerjakan. Jadi persiapannya adalah persiapan apa yang akan dia kerjakan. Jadi kadang-kadang orang datang ya, saya cuma hanya mau kelopak mata bagian bawah ini supaya ketarik sedikit. Padahal komponennya beda. Mata kok punya wilayah sendiri, sedangkan muka itu punya wilayah sendiri. Jadi persiapannya sebenarnya adalah persiapan apa yang dia mau kerjakan. Sedangkan persiapan yang umum ya standar, karena kita kan pasti bius umum. Ada facelift yang mini facelift bisa dengan bius lokal. Tapi pada umumnya adalah bius umum. Nah, bius umum tentu harus ada persiapan-persiapan seperti yang kita lakukan untuk pasien-pasien dengan bius umum. Apa yang harus dilakukan sebelum prosedur facelift? Sebenarnya kalau sebelum melakukan facelift ini tentu pasti ya kita tahu ada nggak penyakit-penyakit yang lain. Kalau penyakitnya sebenarnya ada penyakit gula dan lain-lain. Kalau gulanya tidak terkontrol, udah pasti dah kita nggak mau juga. Karena berisiko terhadap bukan hanya proses penyembuhan luka juga. Karena ada proses-proses yang lain berkaitan dengan pembiusan. Nah, kalau yang persiapan-persiapan yang lain itu adalah persiapan yang biasanya yang kita lakukan pada umumnya untuk pembiusan. Selain itu ya kita standar biasa. Bagaimana proses facelift? Facelift itu jadi gini. Facelift itu dibagi sebenarnya ada yang mid facelift artinya tengah doang. Ada yang bagian upper facelift biasanya untuk daerah jidat. Kenapa kerutan sudah mulai ada, dia ditarik ke atas. Atau total facelift dengan neck lift. Jadi ada mulai di sini. Mungkin berkaitan dengan neck lift, karena neck lift ini juga kadang-kadang kalau ininya sudah mulai keriput, maka akan dilakukan pembuangan. Nah, sayatannya adalah, tujuannya adalah untuk membuang kulit, ya, kemudian mengencangkan sebagian daripada otot dengan membuang sebagian daripada fasi yang nanti dikencengin, dirapatin, sehingga nanti dia ototnya ketarik. Nah, kulit yang lebih setelah kita bikin sayatan itu pasti di depan telinga. Banyak orang datang pinginnya lukanya nggak kelihatan.
Nggak mungkin saya bikin di belakang telinga, saya bilangin. Kalau saya bikin di belakang telinga, telinganya saya pindahin ke belakang. Jadi satu-satunya cara adalah kita buka sayatan di depan. Nah kalau orangnya suka melihatkan wajahnya, rambutnya suka diikat ke belakang, itu repot. Nah kalau muka seperti saya ini kalau dioperasi akan kelihatan bekas operasinya. Nah jadi kita buat sayatan di depan, kemudian nanti kita bebaskan sampai ke dalam, biasanya sampai di daerah garis senyum. Nah nanti kita akan kencengin ototnya dengan membuat suatu jahitan dengan desain tertentu, kemudian kita buang sebagian, nanti kita jahitkan. Nah kemudian setelah itu kelebihan kulitnya kita tarik, kemudian baru dijahit. Nah tekniknya itu bisa macam-macam, ada yang tekniknya hanya di bawah kulitnya aja yang kita tarik, ada yang di bawah otot, ada yang agak ke bawah sedikit. Nah, tergantung kebiasaan daripada dokter dan tergantung kebutuhan daripada pasien. Apa yang harus dilakukan setelah prosedur facelift? Setelah facelift ini kan biasanya yang terjadi itu memar ya, udah pasti ya. Memar, ada risiko mungkin cairan keluar dari bekas luka operasi karena kita menggunakan cauter ya dibakar-bakar sehingga nanti kadang-kadang akan keluar cairan di sini, kemudian akan bengkak. Maka oleh karena itu kita biasanya pakai facial garment khusus untuk menekan, jadi kayak mumi, ditekan semua dan itu dipertahankan selama kurang lebih 3 minggu. Setelah itu udah biasa, sampai bengkaknya nanti hilang. Komplikasi apa yang bisa terjadi? Komplikasi yang kita takutkan banyak ini sebenarnya ya. Pasti yang pertama, yang paling kita takutkan cedera saraf. Cedera saraf ini kenapa? Karena saraf yang di sini, dasar nervus 7, itu berkaitan nanti masuk ke mata. Kalau kita terlalu nekat ya, narik kemudian itunya nggak sengaja kepotong ya, kemungkinan sarafnya akan lumpuh. Jadi saraf lumpuh kayak orang Bell palsy itu loh, matanya sebelah nggak bisa ngangkat, kemudian sudut bibirnya nanti turun ke bawah, matanya ini nggak bisa diangkat ke atas. Nah ada yang sifatnya hanya karena traumatize saja, tidak putus, maka itu sifatnya sementara, mungkin dalam 6 bulan dia akan normal kembali. Nah yang kedua mencederai dari kelenjar liur yang ada di sekitarnya. Makanya kelenjar liurnya akan keluar terus karena itu kelenjar-kelenjar yang ada di daerah parotis itu akan keluar cairan dan bengkaknya lama kadang-kadang. Pasien mengeluh, dok ini bengkak lagi. Nanti biasanya kita sedot, lama-lama nanti akan kembali. Jadi yang paling kita takutkan hanya ada cedera saraf. Sekian pembahasan mengenai facelift hari ini. Saya Dr. Gwendi Aniko, SPP RE, konsultan bedah mikro. Sampai jumpa pada pembahasan topik berikutnya.